إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقرابتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة أرواح المؤسسين هذا المسجد شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidzah, para sesepuh Masjid Jami' At-Taubah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah malam ini kita sama-sama dapat kembali hadir di ta'lim kita. Kita lanjutkan ajaran fikih kita dari Sulam Taufik, masih pada bab pada tentang faslun fi nawaqidil wudu, pasal yang membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Berikutnya amma duburul bahimati fala yunqidu bila khilaf. Apa dari damiri. Adapun dubur binatang maka tidak membatalkan wudu. Maksudnya menyentuhnya. Tapi kalau ngeliatin telur gitu, bukan orang ada itu ayamnya, telur sampai kagak kan gitu, dirabah. Itu namanya dirabah, ya batal. Kalau nyentuh, hanya tersentuh dubur binatang itu nggak batal wudunya, ya. Itu kecuali Syekh Ad-Damiri. Yang menjelaskan, bukan kecuali Syekh Ad-Damiri yang menjelaskan bahwa tanpa ada khilaf menyentuh dubur binatang tidak membatalkan wudu, ya. Bibatnil kafi wa huwa ar-rahatu wal asabi'. Dengan bagian dalam telapak tangan, nih maksudnya, atau perut jari, ini perut jari namanya nih, ya. Kalau ke belakangnya enggak. Kalau ini alat perasa di sini. Orang nggak ada ya kalau ngeliatin tepung halus pakai kagak pakai belakang tangan ini, tepung halus pakai kagak. Tapi pakai ini, ketahuan tepungnya halus pakai kasar. Itu namanya indra kita nih, alat perasa. Nah, itu yang batalkan wudu itu, ya. Hal-hal yang sudah disebutkan di atas kecuali yang dubur binatang tadi. 5 rawa Asy-Syafi'i an Jabirin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza afdha ahadukum bi yadihi ila dzakarihi falyatawadda. Apabila seseorang menyentuhkan, ya, seseorang dari kalian menyentuhkan dengan tangannya ke alat vitalnya, ya, ke alat vitalnya, maka batallah wudunya.
Artinya pakai ini, ya, perut jari atau telapak tangan, batal wudhunya. Maka di sini kan dikatakan wal ibdha fil lughah idza udhifa ilal kafi kana ibaratan anil masi bi batiniha wal kafu muannatsatun. Jadi dalam bahasa Arab apabila diidhafahkan, disandarkan kepada lafaz al-kaf, maka adanya sebagian suatu ibarat ungkapan dari penyentuhan dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Itu yang dinamakan batal. Wal muradu bil batin ma yastatiru 'inda itbaqi ihdar rahataini 'ala al-ukhra ma'a tahamulin yasirin. Yang dimaksud dengan batin, bagian dalam adalah bagian yang tertutup ketika merapatkan salah satu dari kedua telapak tangan dengan telapak tangan yang lainnya disertai dengan ditekan sedikit. Demikian Syekh Ad-Damiri memberikan keterangan. Ini kalau digunakan ketutup, ya, maka dikatakan batnil kafi, perut dapetin ketutup, makanya dia lembut, menjadi alat perasa. Nah, itulah sesuatu yang sudah disebutkan tadi bisa jadi batal bila disentuhkan atau tersentuh tanpa sengaja, walaupun alat vital tetap batal, ya. Kalau tanpa sengaja, walaupun tanpa sengaja, tapi alat vital batal wudhunya. Bila hail, tanpa penghalang, seperti menyentuh wanita juga yang bukan mahram kita. Siapa? Ya, anak kita, cucu kita, itu yang namanya mahram. Artinya apa? Enggak batal wudhu. Menantu, mertua, apalagi orang tua, uak, encing, ya, itu enggak batal. Kakek, nenek, terus semuanya enggak batal. Nah, selain daripada itu, saudara sepupu, ya, kemudian ya orang lain lah, itu batal. Itu ada ayat yang menjelaskan bahwasanya ibu kita, ibunya ibu kita, bapak kita, bapaknya bapak kita. Nah, kalau bukan anak perempuan, itu semuanya nggak batal. Berarti kakek, anaknya ke bawah, sapalna, berarti cucu juga. Mantu batal nggak? Wa halailu abnaikum, halail, ya, jamak dari halilah. Halilah artinya istri dari anak-anakmu atau suami dari anak-anakmu, sama. Berarti menantu nggak batal, karena mertua tuh walaupun menantunya udah nggak ada lakinya, tetap anaknya, nggak boleh dinikahin, nggak sah, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man abda biyadihi ila zakarihi laisa dunahu sitrun faqad wajaba alaihi alwudu. Siapa saja yang mendatangkan atau menyentuhkan dengan tangannya ke zakarnya dengan tidak ada di bawah tangannya satu penghalang pun, maka sungguh telah wajib wudhu baginya. Nggak pakai sarung tangan, nggak pakai celana, kan gitu. Nah, kalau digarukan urusan alat vitalnya, tapi pakai celana nggak batal, karena ada hail, ada penghalang antara kulit perut jarinya dengan alat vitalnya.
Amma law kana hunaka ha'ilun walau raqiqan yamna'ul massa fala tanqud fala naqdha. Adapun jika terdapat di sana suatu penghalang walaupun tipis yang dapat mencegah persentuhan, maka tidak ada ketentuan batal wudunya. Kayak apaan? Kayak sarung tangan yang tipis tuh. Kayak sekarang kan kalau orang pernikahan dibagiin tuh kita kalau yang kira-kira bakal salaman, ya. Salaman sama nantennya, salaman sama penghulunya dan sebagainya, itu pakai sarung tangan tuh. Itu tipis banget. Tapi nggak batal wudu. Yang penting ada penghalang, ya. Ada alasan yang membedakan atau yang menutupi antara tapak tangan dengan anggota yang dinyatakan batal apabila disentuh. Bikhilafi sya'ril katsir an-nabit ala batnil kaffi fala yu'addu ha'ilan. Berbeda dengan bulu yang lebat yang tumbuh di bagian dalam telapak tangan, maka bulu itu tidak diperhitungkan sebagai penghalang. Tangannya telapak buluan nih, tebal bulunya, ya. Kemudian dijentuh alat vitalnya. Karena kata ada bulu, dijadiin bulu itu sebagai apaan? Sebagai penghalang, sebagai alas. Nggak bertemu langsung antara tapak tangannya dengan alat vitalnya. Itu hukumnya tetap batal, ya. Hukumnya tetap batal. Salisuha, yang ketiga, lamsu basyaratul ajnabiyyah yaqinan wa hiya kullu imra'atin halla nikahuha. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah menyentuh kulit wanita lain bukan mahram dengan yakin, yaitu setiap wanita yang halal menikahinya. Nanti wanita yang boleh dinikahi itu kalau dia sentuh maka batallah wudunya. Pakai tangan pun, pakai tangan, tapak tangan ataupun beradu kulit. Atau beradu kulit. Walaupun ada mazhab yang menyatakan kalau kesentuh yang batal yang nyentuh, yang disentuh enggak. Ada mazhab yang menyatakan seperti itu. Terus dari ungkapan mazhab Syafi'i ditanya lagi, ada perasaan getar nggak sir gitu. Kalau ada perasaan getar sir, batal wudunya. Kayak pernah saya jelasin, kayak seperti kita ada yang senggol. Pokoknya laki perempuan anggap aja laki gitu. Khususnya lagi tawaf, ada yang senggol, ada yang pijak kaki kita. Laki atau perempuan anggap aja laki, tapi jangan nengok gitu. Tapi anehnya kalau lakinya, kalau perempuan yang pijak kita nengok, lain kayak senggol pisang Lampung. Kalau laki mau ketahuan, mau ke kolar, dengan nengok. Syaratnya jangan nengok. Kalau nengok, lihat tahu, batal. Itu. Wal muradu bil basyarah zahirul jildi. Wa bi hukmiha al-lisan wal lazzah. Yang dimaksud dengan kulit yaitu bagian luar kulit yang terlihat, dan disamakan dalam hukum kulit yaitu lidah dan gusi. Kenapa? Dia alat perasa juga. Kalau kita sentuh lidah perempuan yang boleh kita nikahin, itu batal. Kenapa bisa nyentuh lidah? Umpamanya dia seorang dokter, dia udah wudu, ada datang pasien, lidahnya itu kena jarum,
Pas dikeluarin, liatin, dokter itu pegang lidahnya, ame, batal wudunya. Gusinya sama juga. Nah, itu kan bagian dalam ya. Jadi termasuk itu lidah dan gusi, termasuk kalau disentuh yang bukan mahramnya maka batal. Ma'a kibarin yakinan, dia udah dewasa. Yakinnya apa? Udah balik. Kalau anak kecil perempuan, anak tetangga dan sebagainya, itu enggak batal. Masih kecil, anak kecil. Tapi kalau udah balik, anak perempuan sekarang ini nggak bisa kita anggap umur 10 tahun. Ada masih kecil, nggak bisa. Karena kadang-kadang itu ada yang umur 9 tahun udah balik, kita nggak tahu. Ini udah haid. Ini kata anak kecil, pokoknya 5 tahun bawah dah. 5 tahun ke atas, ya udah. Artinya kita harus hati-hati. Nah di sini katakan pada tanqudu saghiratun la tushtaha li'annaha laysat fi mawdhinnati syahwah. Maka tidak membatalkan wudu menyentuh anak kecil yang belum diingini. Karena sesungguhnya anak kecil bukan tempat prasangka kuat, belum berpotensi menimbulkan syahwat. Kan saya katakan 5 tahun ke bawah. Sekarang 6 tahun, 7 tahun, ada yang bongsor, ya, udah gede, bisa menimbulkan syahwat. Makanya nggak boleh. Wal marji'u bil mujtahad wa ghairiha ila al-'urfi. Rujukan atau acuan mengenai wanita yang disyahwati dan lainnya bertumbuh pada keumuman menurut pendapat yang sahih. Keumuman dari apanya? Dari pertumbuhannya. Walaupun dia belum akil balik, cuma dari pertumbuhannya dia kelihatan dewasa, bisa menimbulkan syahwat. Itu yang jadi batal, ya. Qala Syekh Abu Hamid allati la tushtaha man laha arba'u sinin pamadunaha apa dzalika ad-damiri. Syekh Abu Hamid berkata, wanita yang tidak disyahwati adalah orang yang berusia 4 tahun atau di bawahnya. Lagi di sini katakan 4 tahun ke bawah. 5 tahun ke atas enggak bisa, ya. Wa qala Syekhuna Yusuf As-Sanbalawini fa idza balaghal waladu 7 sinin fa innahu yanqudu bittifaq. Di sini katakan Syekh Yusuf As-Sanbalawini berkata, maka apabila telah sampai seorang anak ke usia 7 tahun, ini perempuan, maka sesungguhnya bersentuhan kulit dengan anak itu dapat membatalkan wudu menurut kesepakatan ulama. Cuma kita kadang-kadang bingung ngejelasinnya, ngasih taunya. Terus saya tuh kalau udah di rumah mau ke masjid, anak-anak kecil, anak laki itu semuanya pada salaman. Yang anak perempuan ngikut juga. Ada yang udah pada gede dah umurnya 6-7 tahun. Nah itu saya kasih tahu supaya dia gak kecewa karena dia udah menunjukkan tangan dari jauh dia lari. Saya kasih tahu. Ntar pulangnya ya, tungguin ntar pulang sholat. Sekarang lagi mau sholat udah ada wudu. Paling dia mikir, paling ntar pulang dia nanya orang tuanya, kenapa kok teman-teman yang laki nggak apa-apa, kan gitu. Dia anak perempuan yang nggak boleh. Mudah-mudahan orang tuanya bisa jelasin. Yang ngeri banget orang tuanya nggak bisa ngejelasin. Makanya sampai di rumah tuh ada TPA, ya. Anak-anak yang kecil begitu sudah suruh gurunya kasih ajarin tentang apa? Tentang masalah
urusan wudu udah diajarin biar mereka ngerti. Apa umur mereka ada yang baru 6 tahun atau 7 tahun. Kalau enggak, rumahnya orang tuanya nggak paham juga, nggak tahu, ya repot. Yang akhirnya bisa menimbulkan satu apa? Kesalahpahaman di antara mereka. Ngapa kok nggak mau diajak salaman dan sebagainya. Itu dia. Ada yang mau nanya? Zakaron kana au unsa, laki atau perempuan. Nah kalau kita anak laki, perempuan umur 6-7 tahun, itu ulama fikih udah nggak izin lagi kalau udah wudu salaman. Kalau bukan dari anak kita atau cucu kita atau keponakan kita. Nah sekarang anak laki umur 7 tahun, 8 tahun, gitu juga. Untuk orang perempuan, jangan salaman sama mereka. Ya. Karena syahwat timbulnya bukan sepihak, kedua belah pihak. Orang perempuan juga bisa timbul syahwat ngeliat anak laki, bapaknya, kalau umurnya baru 8 tahun, kelihatan gemuk, badannya bongsor, bisa timbul syahwat. Itu yang jadi batal. Ini bukan laki doang kan, bisa timbul syahwat, dan perempuan nggak timbul syahwat. Wa idza balagha 5 sinin fala yanqudu bittifaq. Namun apabila mencapai usia 5 tahun, maka tidak membatalkan wudu bersentuhan kulit dengannya menurut kesepakatan ulama fikih 5 tahun, ya. Wa amma idza balagha 6 sinin fa fihi khilaf. Fa qila yanqudu wa qila la. Adapun apabila mencapai usia 6 tahun, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan membatalkan, dan juga yang mengatakan tidak. Sama di sini kita lihat faktor, ya, postur tubuhnya. Ada yang istilahnya bongsor, ya. Maka yang bongsor ini yang ulama mengatakan itu batal. Nah sekarang nggak bongsor, badannya kecil, tapi usianya 15 tahun kan gitu, ya. Nah itu namanya baligh, mutlak, batal wudunya. Ya. Wa hadza yarji'u ila tiba'in nas hatta anna al-walad alladhi balagha 5 sinin faqat yanqudu liman yastahihi wa la yunqidu li ghairi. Intaha. Dan hal ini terkembalikan kepada watak manusia, hingga bahwa seorang anak yang telah mencapai usia 5 tahun saja bersentuhan kulit dengannya dapat membatalkan wudu bagi orang yang bersyahwat. Di mana orang yang bersyahwat? Syahwatnya tinggi. Apalagi emang dia punya syahwat laki-laki terhadap anak laki, paham tuh? Laki-laki terhadap anak laki yang salaman umur 5 tahun, orangnya gemuk, sedangkan dia memang demen sama anak laki, maka di situ batal wudunya. Kenapa? Karena dia terancam. Itu laki-laki, laki-laki sama perempuan, ya. Namun tidak membatalkan bagi orang lainnya yang tidak bersyahwat kepadanya. Jadi tadi laki-laki aja kalau dia bersyahwat batal, ya. Bagi anak perempuan. Ya, kita bingung juga, ya. Kalau anak laki punya syahwat sama anak laki, kita bingung juga. Ya. Dilihat dari apaannya, ya. Itu namanya penyakit. Itu harus cepat diperiksa, ya. Itu penyakit.
ada yang bilang ke psikiater, ya, penyakit kejiwaan dan sebagainya. Justru dia tertariknya mana laki. Ini bahaya kalau dia kayak begitu. Wayan kudu wudu'ul lamis wal malmus liistirakihima fil lizatil lamsi. Dan menjadi batal wudunya orang yang menyentuh dan yang disentuh karena bersekutu dan bersetara kedua orang itu dalam merasakan kenikmatan bersentuhan, sama-sama merasa apa? Merasa enak. Yang nyentuh enak, yang disentuh enak. Itu batal kalau sudah baligh laki perempuan. Kalau mustarikaini pilih zatil jima' wala yanqudu wudu'ul mayyit. Seperti dua orang yang bersekutu berselera dalam merasakan kelezatan bersetubuh. Namun tidak batal wudunya seorang jenazah yang disentuhnya. Kan biasanya jenazah tuh dimandiin, itu kan diwuduin, dimandiin, diwuduin, ada wudunya. Nah terus udah dibungkus, warga nyium tuh, boleh nyium dah tuh. Bahkan ada siapa orang yang kira-kira batal sama dia, cuman udah kayak saudara begitu, dia mau nyium juga. Batal nggak wudunya? Yang nyium yang batal, kalau wudunya yang dicium enggak. Pada prinsipnya seharusnya kita cegah, karena dia orang yang bukan termasuk mahram. Kadang-kadang begitu, udah pakai saudari, kita mau pakai saudari banget, begitu kan. Akhirnya dia menyium, padahal berbeda jenis. Dia nggak batal si mayat. Yang batal yang nyentuh, yang cium, yang nyium. Itu kadang-kadang terjadi apa itu? Salah pahaman tuh kalau kita nggak kasih, kita nggak izinin, salah paham. Bila orang udah mati begitu, orang udah mati masih nggak boleh juga. Justru dia udah meninggal yang kita cegah, jangan sampai udah meninggal masih kita lumurkan dengan dosa. Ini yang perlu, Rabi'uha zawalul akli ay at-tamyiz wal idrak bi jununin aw ilma. Dan hal keempat yang membatalkan wudu adalah hilang akal, yakni hilang ketamizannya dan daya pikir dengan sebab gila atau ayan. Orang ayan, orang pingsan, apalagi gila, kalau ada wudunya maka wudunya batal. Kenapa? Akalnya hilang, akalnya hilang. Kita tidur aja hilang akal kita, maka orang yang punya wudu dia tidur rebahan nungguin isya umpamanya, di rebahan dah miring, pules, disadarnya orang komat, komat, gua nggak denger lagi azan, itu batal wudunya. Kecuali pulasnya duduknya duduk bersila begitu, bukan duduk ke tahiyat awal. Kalau duduk ke tahiyat awal dia duduk pulas, hilang akal, batal wudunya. Kenapa? Karena anusnya tidak bersentuhan langsung dengan tanah atau karpet atau ubin. Kalau bersentuhan langsung dengan karpet atau ubin, itu dia ketekan, nggak terbuka. Maka kata Nabi,
Mata ini sarafnya larinya ke dubur, ke anus. Kalau matanya merem, duburnya kebuka. Ya. Makanya orang yang DBAB dulu makan kecapi kan biji-bijinya, gitu, ya. DBAB keras, dipaksain mau kerja keluar, matanya melotot sampai merem. Bapak orang makan kecapi, mungkin makan kecapi bulan. Jajalin besok salak aja telan gitu. Nah, hadisnya apa katanya? Al-ainani wika usahi. Al-ainani wika usahi. Jadi saraf kedua mata kita larinya ke anus. Apabila mata merem, anusnya kebuka. Makanya kalau kita duduk bersila, dia kegencet, nggak bisa kebuka dia. Makanya kalau dia tidur nggak batal wudhunya. Nah, ada yang duduk begitu bersila tapi nyender, senderan nggak bisa. Kalau senderan nyantai dia bisa ada peluang untuk terbuka ya anusnya. Makanya kalau dia duduk melonjor senderan pules, batal wudhunya ya. Hati-hati nih. Au naumin li ghairi nabiyyin au ghairi dzalik, atau sebab tidur bagi selain nabi atau selain hal-hal itu. Tadi itu sebab tidur. Kalau tidur duduk kayak begitu tadi nggak batal. Kalau nabi nggak batal, walaupun tidurnya tidur miring. Karena pernah Rasulullah SAW habis sholat tahajud, nungguin azan subuh, tidur rebaan, bantalnya tangan, miring. Begitu dengar azan, Nabi ngendusin, bangun. Langsung selesai azan, Nabi sholatul fajar, qobliyah subuh di rumah. Setelah itu baru Nabi berangkat ke masjid. Maka Aisyah bingung, kok Nabi bangun tidur nggak wudhu lagi langsung sholat. Aisyah nanya, jadi ilmu sama Aisyah, ya Rasulullah, kenapa baginda Rasul nggak wudhu lagi, kan bangun tidur? Nabi jawab, wahai Aisyah, para nabi dan rasul kalau tidur matanya merem, hatinya melek. Kalau kita mati merem, semuanya merem. Temu-temu kita mati melek, hati merem. Bukti kecopetan. Dia diri di bis, kan matinya melek, diri lagi. Kecopetan, hatinya merem. Kenapa? Ya menghayal kemana-mana tahu, sehingga nggak tahu tuh copet ngelugu kantongnya. Jadi kalau para nabi dia tidur, hatinya melek, orang ngapain aja ditahu, gitu. Orang ngapain aja ditahu. Makanya jadi nggak heran kalau Nabi itu dibangun langsung dia sholat. Sama juga kayak ada orang habis ada acara, dia seorang ulama, sebenarnya dia membagi ilmu, caranya begitu. Habis ada acara, ya kayak sekarang nih pengajian. Habis selesai pengajian, si ulama keluar ngambil air seember, dia wudhu, di ember, dikobok airnya, masukin tangannya kanan kiri, masukin kakinya kanan kiri ke ember, udah. Yang perhatiin kan nanya, bisa pertama dinanya orang lain, kutu kiai wudhu begitu, yang lain iya, oh begitu. Nah ada yang beranian nanya,
Kiai mau boleh wudhu begitu? Nah dikasih tahu. Itu dalam rangka dia untuk memberikan ilmu. Caranya kayak begitu. Kata si Kiai, ini saya wudhu tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Wudhunya yang asal ada, paham tuh? Wudhunya yang asal ada, hanya memperbaharui. Boleh kayak begitu. Emang kenapa diambil di ember kayak begitu? Karena orang banyak yang wudhu, nggak ada tempat. Dia maksudnya apa? Dengan wudhu tadi biar seger, nggak ngantuk. Kalau kita umat Rasulullah yang sekarang kan kalau mana ngantuk, wudhunya ada, cuma cuci muka doang. Cuci muka, lalu cuci muka doang kan? Wudhu gua ada, gua ngantuk. Padahal dianjurin wudhu tajdidul wudhu, memperbaharui. Andai kata di wudhu di ember boleh, karena asal wudhunya ada masih. Silakan, ada pertanyaan? Ente lihat? Iya. Maksudnya ente nanya dia. Kalau ditanya takutnya ntar akan singgung bagaimana, dengan tanya dulu aja lah. Enggak, saya perlu ilmunya kata gitu nih. Tadi baru lihat nih, perlu ilmunya. Bagiannya ilmunya. Kalau lihat di situ, sama juga orang yang haji ataupun umroh ditayamum di pesawat, tayamum di pesawat. Diusapin bangku pesawat kan gitu, ditayamum. Makanya ada yang nanya sama saya tuh, saat itu di pesawat juga ada yang nanya, Tad, tuh di pada tayamum di pesawat mana ada debunya? Yang jelas ada kentut bule. Bule naik pesawat kan berkentut, yang ada itu. Itu mungkin ikhtiyat doruri, beralasan bahwa nggak ada jalan lagi untuk tayamum kecuali dengan seperti itu di pesawat. Tapi kan masing-masing punya pendapat. Ada pendapat lagi yang apa? Ihtiramul waktu, hormat waktu. Nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, dia sholat dengan gerakan. Yang penting rukun-rukun sholatnya dilaksanain di situ. Nanti udah nyampe di darat, dia baru i'adah. Maksudnya i'adah, dia sholat lagi. Niatnya bukan qadha, karena tadi udah ngelaksanain di pesawat. Turun di darat, yang tadi dia hormat waktu apaan? Umpamanya subuh, diturun di darat, walaupun jam 11 siang, di wudhu, di sholat subuh. Niatnya bukan qadha. Begitu. Apalagi kalau di mobil kan bisa turun, bisa parkir. Jadi hukum yang mudah tapi jangan dimudah-mudahin. Hukum gampang tapi jangan digampang-gampangin. Begitu. Nah kalau memang ada tempat untuk istirahat, berhenti untuk diwudu, kan ada. Kan itu kan kalau lagi nggak ada air, susah air, atau dia sakit, kan gitu. Nah sekarang dia sakit, ayatnya bagaimana? Fatayammamu sa'idan thayyiba, tayamumlah dengan debu yang baik. Artinya debu yang baik, sa'idan thayyiba, kelihatan debunya dan memang dipersiapkan. Debu dibawa, nggak banyak, di botol kecil, bisa dituang, taruh di kertas koran, dijajar dipakai itu. Nah HP aja power bank dibawa, gede banget, dibawa kemana aja. Gituan nggak mau dibawa. Kalau saya kasih tahunya begitu, jemaah.
Kalau mau tayamum, bawa debu. Begitu. Jangan yang di pesawat. Nggak susah bawa debu begitu. Mejanya ada pesawat. Dibawa kertas. Nggak susah. Cuma yang bikin susah hatinya. Kenapa? Karena mau urusan ibadah begitu, dia males. Dia nggak mau. Maunya gampang-gampangin aja gitu. Jadi kita boleh lihat tapi jangan contoh, ya. Boleh lihat jangan nyontoh. Kalau kita nyontoh bisa apa? Dol apa adol? Udah sesat, nyesetin orang lagi. Itu. Ya mengenai masalah apaan? Tayamum. Nah, sakit, siapin. Saya ingat dulu nyak saya habis dioperasi matanya katarak. Kata dokter, selama 20 hari nggak boleh nunduk, nggak boleh kena air, apalagi sujud. Yang akhirnya apa? Cariin tanah yang kira-kira apa tuh? Yang bersih dah, nggak kena kotoran dan sebagainya. Daerah kuburan dari tanah. Gongseng dulu lagi tuh tanah, biar garing. Udah garing, giling pakai botol, diayak, taruh di toples. Jangan tulisin kakao, diseduh. Jadi setiap dia mau wudu, mau tayamum, ambil pakai sendok, taruh di kertas, ditayamum selama 20 hari. Karena nggak boleh sujud, nggak boleh apa, di sholatnya duduk, nggak boleh kena air. Makanya itu yang di Pelak tuh, di Bangka tuh kayak Salman ya, Salman Yahya. Sekarang nggak ngelihat matanya. Nah kenapa? Habis dioperasi, kan ditekap matanya. Selesai operasinya jam 10 apa? Jam 1 di musola Tohor, dibuka aja tempelan itu, kan ditutup matanya, dibuka tutupnya, diwudu. Gua nggak betah katanya, nggak betah. Ya udah, rusak. Bawa lagi ke rumah sakit, nggak bisa, udah gagal. Akhirnya apa? Nah itu. Jadi boleh kita tayamum kayak begitu dan sebagainya. Kalau karena sebab sakit, nggak ada air dan sebagainya, gitu, Pin ya. Ya. Tapi nggak boleh tayamum pakai jagung, nggak boleh, Pin ya. Ada pengumuman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan guru kita yang mukarram Bapak Kiai